Semuanya terdengar berteriak histeris, setelah melihat keadaan Kak Byung-chul yang sudah mati akibat ditusuk oleh gadis tersebut. Mana hunter itu sepertinya sudah diserap habis, hal itu ditandai dengan memperlihatkan sekujur tubuhnya yang nampak ditumbuhi urat. Urat-urat itu bahkan sampai mengakar ke kepalanya. Setelah menghabisi Byung-chul, kini gadis tersebut hendak menyerang Suho yang ada di hadapannya. Gadis itu kemudian mulai tersenyum meskipun di pipinya masih tersisa air mata. Dan secara tiba-tiba, Suho melihat bahwa gadis itu nampak bergerak dengan cepat ke arahnya. Gadis itu melesat dengan kecepatan penuh, sehingga dia pun tersenyum sembari memberikan serangan kepada Suho. Suho yang kondisinya sedang diserang, mencoba mengambil kesempatan untuk memberitahu yang lain agar menjauh dan hati-hati. Para pemula hanya bisa menonton pertarungan Suho melawan gadis aneh itu. Sembari menahan sebagian serangannya, Suho di sini berkata di dalam hati, bahwasanya sebenarnya dia sudah tahu bahkan tanpa diberitahu oleh sang leluhur sekalipun. Kalau gadis itu merupakan salah satu anggota kultus Blood Ghost. Tetapi yang menjadi pertanyaan di benaknya, adalah sejak kapan gadis itu berubah menjadi seperti ini. Sang leluhur kemudian mulai menjawab pertanyaan di benak Suho itu. Sang leluhur bilang kalau itu terjadi setelah beberapa waktu yang lalu. Tepatnya setelah Suho dan yang lain telah memasuki dungeon ini. Suho yang masih belum paham, nampak melirik ke arah sang leluhur. Tapi tiba-tiba anggota kultus itu pun kembali menyerang Suho tanpa memberinya waktu istirahat. Suho dan gadis itu kemudian mundur ke belakang secara bersamaan. Sang leluhur kembali melanjutkan, bahwasanya semua ini terjadi tepat seperti yang dia katakan sebelumnya. Gadis itu akhirnya berubah menjadi seperti itu, setelah dirinya memasuki tempat ini. Nampak sang gadis yang dikendalikan oleh energi kultus, dan air matanya tidak berhenti mengalir. Di tangan kanannya juga terdapat sebuah pisau, yang dia gunakan untuk menyerang para hunter. Suho kemudian balik bertanya kepada sang leluhur, apakah sang leluhur mengetahui sesuatu tentang dungeon rank F yang mereka masuki ini. Sang leluhur membenarkan pertanyaan Suho, tentu saja dirinya mengetahui betul dungeon yang satu ini. Sang leluhur kemudian mulai menjelaskan, bahwasanya tempat dungeon rank F ini, adalah salah satu dari penjara tak terhitung yang dibuat oleh para anggota kultus Blood Ghost di Murim dulu. Tempat ini dulunya dikenal dengan sebutan cermin perbuatan keji dan dosa. Nampak gadis itu yang kini mulai bergerak kembali. Sembari Suho menghindari serangan gadis itu, Suho pun juga mendengarkan penjelasan sang leluhur mengenai tempat ini. Sang leluhur melanjutkan, jadi tempat ini dulunya adalah sebuah tempat untuk mengumpulkan orang jahat dan mengubah mereka menjadi seekor monster. Suho berkomentar kalau hal itu sama sekali tidak masuk akal. Pasalnya dosa seberat apa yang telah dilakukan gadis itu sampai berubah seperti ini. Namun belum sempat Suho bertanya mengenai hal itu, sang leluhur langsung menjawab pertanyaannya. Diketahuilah bahwa gadis itu sebenarnya sudah sempat melakukan pembunuhan. Mendengar gadis itu pernah melakukan tindakan keji tersebut, Suho pun berbalik melihat ke arah sang leluhur dengan wajah yang pucat. Sang leluhur kembali mengatakan, kalau itulah kebenarannya. Gadis itu memang pernah membunuh seseorang. Karena Suho fokus mendengarkan penjelasan sang leluhur, Suho pun hampir saja terkena tusukan dari belati yang digunakan oleh gadis kerasukan itu. Serangan itu hanya menggores pipi dari Suho. Sang leluhur kembali melanjutkan, bahwa sekali ini saja, dirinya akan menunjukkan sesuatu kepada Suho di depan matanya. Nampak gadis itu yang masih memasang ekspresi yang sama, dan air matanya tidak berhenti sedetik pun. Suho hanya melihat ekspresi gadis itu, Suho tidak menyangka kalau gadis sepolos dia, ternyata pernah melakukan perbuatan tersebut. Sang leluhur akan mengungkap, mengenai apa yang sebenarnya gadis itu lakukan sebelumnya. Panel sistem kemudian muncul di sebelah Suho. Panel sistem bertanya kalau apakah User yakin ingin memanggil kekuatan ini. Seketika itu juga, waktu pun tiba-tiba saja membeku layaknya sebuah es. Dan sistem kembali memberitahu, bahwa sistem akan mengembalikan beberapa ingatan dari target di hadapan Suho. Akhirnya kita pun dapat melihat kronologi yang sebenarnya.
Jadi kita awalnya diperlihatkan dengan sebuah ruangan yang dilengkapi dengan jendela. Di dalam ruangan itu nampak kedua kaki dari sang gadis yang telah terciprat cairan merah dari orang di depannya. Gadis itu nampak memasang ekspresi dingin sembari memegang pisau di tangan kanannya. Kondisi waktu itu diketahui dalam keadaan malam hari. Orang yang telah terbujur kaku di depannya itu nampak seperti seorang pria yang mengenakan celana pendek. Sesaat kemudian, gadis itu pun akhirnya mulai berucap. Dia mengatakan dengan lantang kalau dia akhirnya telah berhasil membunuh mereka semua. Dia berhasil membunuh ibu dan ayah. Gadis itu memasang ekspresi tersenyum layaknya psikopat yang telah bebas dari rantainya. Meskipun dia gemetaran, gadis itu sempat melihat ke sebuah bingkai foto yang terdapat di meja sebelah kirinya. Dari sana terpantul wajahnya yang tersenyum puas. Gadis itu telah berhasil menyelesaikan rencananya. Namun sesaat kemudian, dia tiba-tiba langsung ingin muntah setelah melihat wajahnya sendiri. Gadis itu meninggalkan jasad ayah ibunya di sana, dan dia sendiri malah pergi untuk mencuci sisa cairan merah yang menempel. Setelah melihat semua kejadian itu, Suho akhirnya mulai paham dengan apa yang terjadi. Suho mengaku kalau yang dia lihat barusan bukan merupakan ingatan yang dibuat-buat. Suho merasakan atmosfernya dengan jelas, dan itu benar-benar terjadi dan dilakukan langsung oleh gadis di hadapannya itu. Suho kemudian bertanya kepadanya, perihal mengapa dia melakukan tindakan tersebut. Sang leluhur berbisik, kalau sepertinya Suho mulai gelisah. Sang leluhur menyuruh Suho untuk membunuh gadis itu. Pasalnya, gadis itu tidak hanya mencoba untuk membunuhnya, tetapi juga berniat membunuh yang lain, yang dimana mereka tidak bersalah sekalipun. Sang leluhur meminta kepada Suho untuk jangan gelisah terhadap masalah kecil ini. Suho kembali bertanya dengan ragu, kalau apakah dia harus membunuh gadis itu. Gadis itu masih memasang ekspresi tersenyum psikopat, meskipun air matanya tak berhenti mengalir. Suho kembali mengingat tindakan gadis itu sebelum masuk ke portal. Gadis itu nampak dengan polosnya meminta tanda tangan kepada Suho. Gadis itu juga sebelumnya mengaku kalau dia termasuk dalam salah satu orang yang selamat dari insiden dungeon mutasi beberapa waktu lalu. Jadi jika bukan karena Suho, maka gadis itu tidak akan hidup hingga saat ini. Makanya waktu awal-awal si gadis mulai kerasukan, dia pun meminta tolong kepada Suho untuk diselamatkan. Setelah memahami apa yang Suho akan lakukan, Suho pun kemudian melempar gadis itu ke belakang hingga gadis itu terjatuh menabrak tanah. Dia di sana sempat meringis kesakitan. Suho juga tidak mengatakan apapun setelah melakukan tindakan barusan. Dan belati atau pedang yang dipegang oleh gadis itu tadi, akhirnya terlepas dari genggamannya. Melihat tindakan Suho terhadap gadis itu, tentunya membuat sang leluhur kebingungan. Sang leluhur bertanya perihal apa yang Suho barusan lakukan. Bukankah sang leluhur sudah berkata sebelumnya, kalau gadis itu telah mencoba membunuh Suho? Jadi apa untungnya bagi Suho, jika Suho berniat untuk menyelamatkannya dan membiarkannya hidup? Suho di sini memberikan alasan yang jelas, soalnya gadis itu sebelumnya telah meminta tolong untuk diselamatkan. Dan lagi pula, bukankah sang leluhur juga berkali-kali mengatakan, kalau Suho harus menjadi kuat dan tidak melarikan diri lagi seperti sebelumnya. Bagi Suho pribadi, hal itu sama saja artinya dengan mencari kebenaran. Suho jujur kalau dirinya yang dulu memang sangat membutuhkan kekuatan. Namun sekarang, Suho pun mulai menatap sang leluhur. Suho berkata dengan tegas, kalau dia saat ini sudah mempunyai kekuatan di sisinya. Sang leluhur nampak terkejut setelah mendengar perkataan Suho barusan. Suho tentunya juga paham, kalau dirinya bisa keluar hidup-hidup jika membunuh gadis itu sekarang juga. Tetapi jika dengan cara itu Suho bisa keluar dari sini, maka Suho akan selamanya malu terhadap keputusan dirinya sendiri. Suho kemudian mulai melangkah mendekati gadis itu. Menyadari Suho berjalan ke arahnya, gadis itu pun memberikan serangan lemparan batu kepadanya. Namun batu itu tidak berdampak apapun terhadap Suho di sana. Suho lanjut berjalan ke arah gadis itu, sembari berkata di dalam hati, kalau lebih baik jika dirinya mati di sini,
daripada membiarkan hal itu terjadi. Suho kemudian mulai mengumpulkan mana di tangan kanannya. Setelah itu, dia pun mulai berkata, "Jika aku tidak bisa berubah, maka aku tak pantas untuk hidup juga layaknya manusia pada umumnya." Mana hitam milik sang leluhur kini mulai menyelimuti tubuh dari Suho. Sang leluhur yang melihat tindakan Suho ini, tentu saja terkejut dan kebingungan perihal apa yang Suho hendak lakukan. Sang leluhur bahkan tahu betul, kalau Suho masih belum bisa menguasai sepenuhnya pondasi Heavenly Demon Divine Art. Tetapi Suho malah ingin mempertaruhkan hidupnya tidak hanya kepada orang yang tidak dia kenal, tetap juga kepada orang asing yang mencoba membunuhnya di tempat ini. Suho kembali menyuruh sang leluhur untuk diam saja di sana. Bukankah Suho sebelumnya sudah berkata kepada sang leluhur, kalau urusan yang menyangkut emosinya, akan Suho urus seorang diri. Suho kemudian mulai mengaktifkan mode amarahnya. Sang leluhur di belakang kemudian berkata di dalam hati, kalau Suho saat ini sepertinya telah mengalami pencerahan. Apalagi tampilan yang seperti itu, nampak sama persis seperti yang sang leluhur lakukan waktu muda dulu. Sang gadis seketika mulai batuk-batuk. Gadis itu meminta kepada Kak Suho untuk lari saja dari hadapannya. Gadis itu nampak memohon dengan sangat, tetapi Suho dengan kerennya membalas, kalau dia tidak ingin pergi dari sini. Karena Suho masih keras kepala, gadis itu pun kemudian kembali melesat, dan hendak memberikan serangan pedangnya lagi kepada Suho. Gadis itu berteriak dengan suara yang keras, tetapi yang terjadi selanjutnya sangatlah tidak terduga. Suho memegang pedang itu dengan tangan kosong. Melihat tindakan Suho ini, gadis itu tentunya nampak terkejut. Sementara itu untuk Suho sendiri, dia di sana tidak memasang ekspresi kesakitan sama sekali. Suho kemudian bertanya kepada gadis itu, kalau bukankah dia sebelumnya ingin diselamatkan. Senyuman gila gadis itu akhirnya mulai menghilang. Tetapi air mata di kedua pipinya masih saja mengalir deras. Sesaat kemudian, cahaya hijau yang menyilaukan pun akhirnya terpancarkan ke seluruh sudut dungeon itu. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gue Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.